pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Dah, lanjut kabar yang mantap Jos. Yang pertama, jadi baru-baru ini sebuah media asing yang penulisnya juga merupakan seorang pengamat militer asing telah mengungkapkan yang katanya adalah alasan sebenarnya mengapa Indonesia malah memilih jet tempur KA dari Turki bos untuk memperkuat angkatan udara Indonesia. Di mana beliau bilang pembelian ini pun bukan cuma sebatas pembelian biasa. Nah, apakah itu alasan sebenarnya menurut beliau? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pidato Pak Prabowo yang baru-baru ini menyeratkan dengan kuat tekadnya bos untuk membentuk tentara dan pertahanan Indonesia yang kuat. Ia pun menyinggung perang dunia dan menegaskan bahwa militer kuat menjadi kunci kemerdekaan dan kedaulatan. Nah, lantas bagaimanakah pesan dan pidato kuat Pak Prabowo ini? Penasaran beritanya? Cus, Emar Kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama terkait pakar geopolitik dan militer asing yang membeberkan alasan mengapa Indonesia malah memilih jet tempur KA. Jet tempur buatan Turki yang walaupun sudah generasi 5 tapi belum battle proven ya kan? Oke, dikutip dari kua.org nih bos. Ini dia. Jadi awalnya dijelaskan bahwa langkah besar di dunia pertahanan udara Indonesia resmi dimulai pada 28 Juli 2025, di mana pemerintah Indonesia telah memfinalisasi kontrak senilai lebih dari 10 miliar US dollar dengan Turki untuk membeli 48 unit jet tempur generasi kelima KA bos. Dan kesepakatan ini pun bukan hanya menandai kesuksesan ekspor perdana bagi platform andalan Turki itu, tapi katanya juga menjadi bukti tekad Jakarta untuk benar-benar memodernisasi kekuatan tempur TNI Angkatan Udara. Dan lanjut, katanya yang membuat deal ini berbeda adalah isinya bos. Jadi isi kesepakatannya. Ini katanya bukan cuma pembelian, tapi juga ada transfer teknologi besar-besaran dan produksi lokal melalui PT Dirgantara Indonesia. Artinya Indonesia tidak sekedar menjadi pembeli, tapi juga bakal menjadi mitra strategis dalam pengembangan dan keberlanjutan KA bos. Dan jet tempur KA sendiri bukan jet tempur biasa. Dengan panjang 20,3 meter dan bentang sayap 13,4 meter, ia lebih besar dari kebanyakan pesaingnya. Bobot lepas landas maksimumnya mencapai 34,7 ton. Didukung 2 mesin bertenaga total 58.000 pounds, memungkinkannya melesat hingga Mach 1,8 dan terbang tinggi sampai 55.000 kaki bos. Desainnya pun menggunakan desain stealth alias siluman, mampu super cruise, bermanuver tinggi dan punya radius tempur yang panjang. Kombinasi yang membuatnya bukan hanya penguasa udara tapi juga berpotensi menjadi tangan panjang TNI Angkatan Udara untuk deep strike, serangan secara mendalam. Dan kemampuan ini pun disebut juga jadi salah satu alasan Indonesia bos. Jadi dengan kemampuan tersebut katanya sangat relevan untuk kondisi geostrategis Indonesia. Dengan wilayah laut yang luas, jet tempur KA bisa melakukan patroli jarak jauh. Kemudian dapat mengamankan jalur maritim vital, bahkan melancarkan serangan presisi ke target yang bernilai tinggi jauh di luar batas wilayah. Bahkan lebih canggih lagi, katanya jet tempur KA siap mendukung MOMTI, alias singkatan dari Managed Unmanned Teaming, di mana satu pesawat bisa mengendalikan drone-drone tempur atau intai sehingga dapat memperluas daya tempur di seluruh Nusantara bos. Dan lanjut, pembelian 48 unit jet tempur KA ini dipadukan dengan 42 unit Rafale. Dan ini katanya adalah modernisasi terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Udara, di mana hampir 100 pesawat tempur generasi 4,5 dan 5 akan menggantikan armada yang lama. Dan ini akan mengubah total wajah kekuatan udara Indonesia. Katanya dengan jumlah 48 unit, TNI Angkatan Udara dapat membentuk 3-4 skadron penuh, cukup untuk operasi strategis dan bukan sekedar simbolis bos. Dan yang menarik, keputusan ini pun katanya juga mencerminkan perubahan besar dari pola belanja pertahanan Indonesia sebelumnya yang cenderung sedikit-sedikit dan terpisah-pisah.
Namun kini, strategi belanja pun diarahkan untuk pembaruan masif, terintegrasi dan berjangka panjang. Dan bagi Turki, ini adalah bukti bahwa model ekspor berbasis kemitraan mereka berhasil, bos. Dan bagi Indonesia, ini adalah loncatan menuju era baru kekuatan udara, di mana kedaulatan bukan hanya dijaga dari dalam, tapi juga mampu diproyeksikan keluar. Jet tempur Kaan bukan sekedar jet tempur. Ia adalah simbol strategi, teknologi, dan tekad Indonesia untuk berdiri sejajar dengan kekuatan udara besar dunia lainnya. Mantap, mantap, jos. Dan masih terkait kekuatan pertahanan Indonesia, lanjut baru-baru ini Pak Prabowo ternyata juga telah memberi pesan yang kuat nih kepada seluruh Indonesia. Dalam pidatonya di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer hari ini 10 Agustus 2025, bos. Apakah itu? Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Oke, jadi saat memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus hari ini, dengan suara tegas, baru-baru ini beliau mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa kaya, bangsa Nusantara yang ratusan tahun diganggu, diinvasi, dan dijajah. Sejarah pahit itu, kata Pak Prabowo, tidak boleh dilupakan oleh para prajurit muda. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat, tegasnya, menegaskan bahwa kekuatan militer adalah benteng terakhir kedaulatan. Kemudian lanjut, Pak Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak menyukai perang, bos. Kita mendambakan perdamaian, namun pengalaman pahit mengajarkan bahwa setiap kali kita bangkit, selalu ada yang mencoba mengganggu, merampas kekayaan, dan memecah belah bangsa. Karena itu sebagai presiden yang telah disumpah di bawah Undang-Undang 1945, ia pun berkomitmen untuk memperkuat pertahanan nasional. Dan langkah konkret pun diambil. Beliau pun lantas lanjut melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade, dan 100 Batalion Teritorial untuk memperkuat garis pertahanan. Kemudian lanjut beliau katakan, di tengah ketidakpastian global dari perang besar di Eropa hingga konflik di Timur Tengah, Indonesia memilih jalan non-blok, bos. Tidak memihak blok manapun, namun pilihan itu menuntut konsekuensi, yaitu pertahanan yang sangat kuat. Pak Prabowo menegaskan bahwa wawasan pertahanan Indonesia adalah defensif, tapi keliru besar jika menganggap bangsa yang defensif tidak bisa menang. Jika kita mempertahankan tiap kampung, tiap jengkal tanah, seluruh bangsa ini bersatu, kita tidak akan bisa ditaklukkan, ujarnya lantang. Dan lanjut ia tegaskan bahwa bagi Indonesia kedaulatan bukan untuk dijual. Lebih baik gugur sebagai bangsa merdeka daripada hidup terjajah kembali. Dan kali ini pesan Pak Prabowo itu jelas, bos. Bukan sekedar pidato, itu adalah peringatan sekaligus janji bahwa Indonesia akan siap selalu membela diri demi rakyat, demi tanah air hingga titik darah penghabisan. Mantap, mantap, jos. Semoga kedaulatan Indonesia bakal tetap utuh dan tidak pernah digadaikan atau dinegosiasikan, ya bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.